Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang dan selamat berkunjung di channel Sunda Aja. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu objek wisata religi yang berada di salah satu kota Cirebon, yaitu objek wisata Goa Sunyaragi. Sebelum lanjut pembahasannya, alangkah baiknya sahabat-sahabat memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe, like dan komentarnya agar channel ini bisa memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Goa Sunyaragi adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di Cirebon, Jawa Barat. Tempat ini merupakan bagian dari Keraton Kasepuhan Cirebon dan dulunya digunakan sebagai tempat meditasi dan pertapaan para sultan serta keluarganya. Goa Sunyaragi memiliki arsitektur unik yang menggabungkan elemen budaya Jawa, Islam, dan Tionghoa. Struktur goa ini dibuat dari batu karang, memberikan kesan seperti gua bawah laut yang eksotis. Di dalam kompleks ini, terdapat beberapa bagian penting, seperti Goa Pengawal, Goa Peteng, Balai Kambang, dan Mande Beling, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam ritual meditasi. Selain nilai sejarahnya, Goa Sunyaragi juga dikenal dengan berbagai mitos, termasuk kisah tentang kesaktian tempat ini dan larangan bagi pasangan yang belum menikah untuk berkunjung, karena konon hubungan mereka bisa berakhir setelah berkunjung ke sana. Sekarang, Goa Sunyaragi menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Cirebon dan sering digunakan untuk pertunjukan seni tradisional. Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke sana? Ayo kita simak sejarahnya. Sejarah Goa Sunyaragi Cirebon. Goa Sunyaragi adalah situs bersejarah yang dibangun pada abad ke-17 oleh Pangeran Kararangen, seorang keturunan Sultan Cirebon. Kompleks ini merupakan bagian dari Keraton Kasepuhan dan digunakan sebagai tempat meditasi, pertapaan, serta latihan spiritual bagi para sultan dan prajurit Kesultanan Cirebon. Asal-usul nama, Sunyaragi. Nama, Sunyaragi, berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Sunya, berarti sepi atau sunyi. Ragi, berarti raga atau jasmani. Gabungan kedua kata ini menggambarkan tempat yang digunakan untuk menyepi dan bermeditasi agar mencapai kesempurnaan spiritual. Pembangunan dan pengaruh budaya. Goa Sunyaragi memiliki arsitektur unik yang memadukan budaya Jawa, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Bentuk bangunannya menyerupai gua dengan dinding dari batu karang yang diduga berasal dari Laut Jawa. Beberapa ornamen memiliki pengaruh arsitektur Tionghoa, seperti ukiran naga dan motif awan, sementara gerbang dan pilar menunjukkan gaya arsitektur Eropa. Fungsi Goa Sunyaragi. Pada masa kejayaannya, Goa Sunyaragi berfungsi sebagai 1. Tempat meditasi dan pertapaan. Para sultan dan bangsawan Cirebon menggunakannya untuk bertapa dan meningkatkan ilmu spiritual. 2. Markas rahasia. Diduga goa ini juga digunakan sebagai tempat persembunyian dari serangan musuh, termasuk dari kolonial Belanda. 3. Tempat latihan prajurit. Sebagai bagian dari pertahanan Kesultanan Cirebon, prajurit dilatih ilmu bela diri dan kanuragan di tempat ini. Kerusakan dan pemugaran. Selama sejarahnya, Goa Sunyaragi mengalami beberapa kali kehancuran, terutama akibat serangan tentara Belanda. Namun, tempat ini terus direnovasi, terutama pada masa Sultan Sepuh ke-8 pada abad ke-19. Saat ini, Goa Sunyaragi menjadi salah satu objek wisata budaya yang dilindungi dan sering digunakan untuk pertunjukan seni serta ritual tradisional. Mitos Goa Sunyaragi. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah larangan bagi pasangan yang belum menikah untuk mengunjungi Goa Sunyaragi, karena konon hubungan mereka bisa berakhir setelah berkunjung. Goa Sunyaragi tidak hanya menjadi saksi sejarah kejayaan Kesultanan Cirebon, tetapi juga menyimpan banyak cerita mistis dan spiritual yang menarik. Apakah kamu ingin tahu lebih dalam tentang bagian-bagian dari kompleks ini? Bagian-bagian kompleks Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi bukan hanya satu gua, melainkan sebuah kompleks cagar budaya yang memiliki beberapa bagian dengan fungsi dan makna yang berbeda. Berikut adalah beberapa bagian utama dalam kompleks Goa Sunyaragi. 1. Gapura Selamat Datang. Gerbang utama yang menjadi pintu masuk kompleks Goa Sunyaragi. Arsitektur gerbang ini menunjukkan pengaruh Eropa dan Tionghoa, dengan ukiran batu karang yang khas. 2. Bangunan utama, Goa Pengawal. Goa ini berfungsi sebagai tempat tinggal para prajurit pengawal yang bertugas menjaga keselamatan Sultan selama masa pertapaan.
Lokasinya dekat dengan pintu masuk dan memiliki struktur seperti benteng. 3. Goa Peteng, Goa Gelap. Salah satu bagian yang paling mistis di Goa Sunyaragi. Peteng, dalam bahasa Jawa berarti gelap. Gua ini dulunya digunakan untuk bermeditasi dalam kegelapan total agar seseorang bisa mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Konon, banyak orang yang mencoba bertapa di sini mengalami pengalaman gaib. 4. Balai Kambang. Bangunan yang dikelilingi air, dulunya berfungsi sebagai tempat peristirahatan Sultan Cirebon. Nama, Balai Kambang, berarti paviliun terapung, karena dahulu air mengelilinginya, memberikan kesan bangunan yang mengapung di atas air. 5. Mande Beling. Bagian ini adalah semacam paviliun kecil dengan dinding kaca. Beling, dalam bahasa Jawa berarti kaca. Tempat ini digunakan sebagai ruang istirahat Sultan, sekaligus untuk mengawasi aktivitas di kompleks Goa Sunyaragi. Konon, dari tempat ini Sultan bisa melihat ke berbagai arah tanpa terlihat oleh orang lain. 6. Goa Padang Ati. Dinamakan Padang Ati, yang berarti pencerahan hati, gua ini digunakan sebagai tempat bertapa agar seseorang mendapatkan ketenangan dan kebijaksanaan. 7. Goa Arga Jumut. Bagian ini sering dikaitkan dengan tempat khusus bagi Sultan untuk mencari petunjuk spiritual. Tempat ini dipercaya memiliki energi spiritual yang kuat. 8. Goa Lawa, Goa Kelelawar. Gua ini dulunya menjadi tempat persembunyian para prajurit Kesultanan Cirebon. Disebut Lawa karena dulunya dihuni banyak kelelawar. Saat ini, gua ini sering menarik wisatawan yang penasaran dengan sejarahnya. 9. Panggung Budaya. Bagian ini adalah panggung modern yang digunakan untuk pertunjukan seni tradisional Cirebon, seperti tari topeng dan gamelan. Keunikan arsitektur Goa Sunyaragi Cirebon. Goa Sunyaragi memiliki arsitektur yang sangat unik dibandingkan dengan situs bersejarah lainnya di Indonesia. Struktur bangunan ini menggabungkan unsur Jawa, Islam, Tionghoa, Hindu-Buddha, dan Eropa, menciptakan kompleks yang kaya akan nilai budaya dan filosofi. Berikut adalah beberapa keunikan arsitektur Goa Sunyaragi. 1. Penggunaan batu karang. Salah satu ciri khas utama Goa Sunyaragi adalah penggunaan batu karang sebagai material utama dinding dan bangunan. Batu karang ini diduga berasal dari dasar Laut Jawa, yang dibawa secara khusus untuk membangun kompleks ini. Penggunaan batu karang memberikan tampilan seperti gua bawah laut, menciptakan suasana yang eksotis dan mistis. 2. Kombinasi gaya arsitektur. Goa Sunyaragi menggabungkan berbagai elemen arsitektur dari budaya yang berbeda, di antaranya Jawa dan Islam terlihat pada tata ruang kompleks yang digunakan untuk meditasi dan pertapaan. Tionghoa ornamen berbentuk awan dan naga yang terdapat di beberapa bagian bangunan. Hindu-Buddha terdapat beberapa bentuk stupa dan relief yang menyerupai bangunan candi. Eropa beberapa bagian memiliki desain pilar dan gerbang yang menyerupai arsitektur barok klasik. Perpaduan ini mencerminkan keberagaman budaya di Cirebon, yang merupakan pusat perdagangan dan percampuran budaya sejak zaman dahulu. 3. Tata ruang yang filosofis. Kompleks Goa Sunyaragi dirancang dengan konsep simbolik dan spiritual, di mana setiap bagian memiliki makna tersendiri. Misalnya, Goa Peteng, Goa Gelap, tempat untuk bertapa dalam kegelapan, melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Balai Kambang, sebuah paviliun yang dikelilingi air, melambangkan keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Mande Beling, tempat peristirahatan dengan kaca yang melambangkan penglihatan tanpa terlihat kemampuan spiritual seorang pemimpin. Tata ruang ini mencerminkan filosofi kehidupan dan pencarian spiritual, yang erat kaitannya dengan ajaran Islam dan kepercayaan lokal. 4. Sistem air dan penghawaan alami. Goa Sunyaragi juga dirancang dengan sistem sirkulasi udara dan air yang canggih. Kompleks ini memiliki beberapa kolam dan saluran air yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan kesejukan ruangan. Hal ini membuat suasana di dalam goa tetap nyaman meskipun berada di daerah tropis. Selain itu, keberadaan Balai Kambang Paviliun Terapung menunjukkan bagaimana air digunakan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan dan mendukung fungsi spiritual bangunan. 5. Struktur yang bertahan lama. Meskipun sudah berusia lebih dari 300 tahun, sebagian besar struktur Goa Sunyaragi masih bertahan dengan baik.
Hal ini membuktikan kehebatan teknik konstruksi pada masa itu, terutama dalam penggunaan batu karang yang kuat dan tahan terhadap perubahan cuaca. Kesimpulan, arsitektur Goa Sunyaragi bukan hanya unik dari segi bentuk dan material, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Perpaduan budaya, sistem tata ruang yang spiritual, serta teknik konstruksi yang canggih menjadikannya salah satu situs bersejarah yang paling menarik di Indonesia. Kalau kamu berkunjung ke sana, kamu bisa melihat langsung detail-detail arsitekturnya dan merasakan atmosfer mistis yang masih terasa kuat. Demikianlah sahabat-sahabat pembahasan kita kali ini tentang Goa Sunyaragi. Selamat berjumpa kembali pada video selanjutnya. Ikuti terus di channel Sunda Aja. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.